Tes 1 2, tes 1 2. Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di chapter 15 ya, The Final Word ya. Ini chapter terakhir di playlist ini. eh di sini ada dua subtopik yaitu coding guidelines dan juga test on the run boot ya. Kita coba persekusi. Coding guidelines ya. We will start refactoring the code to match the Odoo coding guidelines ya. Kita akan mulai untuk melakukan refactoring the code ya untuk mencocokkan atau menyamakan dengan coding guidelines yang dimiliki oleh Odoo. The guidelines aim to improve the quality of Odoo apps code ya. The guidelines itu mentargetkan untuk dengan tujuan untuk mengimprove kualitas dari Odoo apps code ya. Dari code Odoo apps. Reference, you will find the Odoo coding guidelines in coding guidelines. Nah, jadi kenapa sih kita kalau ngoding itu kita perlu guidelines ya? Karena kan ini kan ada project open source. Dan sebagai programmer kita tuh tidak ngoding sendirian ya. Untuk untuk membangun sebuah aplikasi yang besar seperti ini atau aplikasi yang kompleks seperti ini kita tuh ngoding itu berkolaborasi dengan programmer yang lain. Makanya kita perlu guideline dalam mengoding gitu ya. Nah, sama seperti halnya kalau teman-teman sudah familiar dengan web framework yang lain, kita juga di bahasa pemrogram lain pun juga ada guideline-nya, di framework yang lain pun juga ada guideline-nya. Tujuannya supaya coding kita itu punya format yang standar, punya format yang seragam, punya format yang baku ya. Jadi tidak ada perbedaan antara programmer yang satu dengan programmer yang lain ketika mereka melakukan coding gitu ya. Jadi codingnya tuh bisa seragam. Maka dari itu diperlukan aturan yang mengatur yang biasa disebut dengan coding guidelines ya. Ini adalah coding guidelines untuk Odoo. Coding guidelines. This page introduce the Odoo coding guidelines. Those aim to improve the quality of Odoo apps code. Indeed, proper code improve readability. Ini ya tujuannya untuk meningkatkan readability, pembacaan, lalu assist maintenance, kemudahan untuk di maintenance, lalu helps debugging untuk memudahkan proses debugging, lalu lowers complexity, memperkecil kompleksitas, and promotes reliability, dan juga reliability itu apa ya? Kehandalan ya. This guideline should be applied to every new module and to all new development ya. Jadi guidelines ini harus diaplikasikan untuk setiap modul baru dan juga untuk semua development yang baru ya. Warning, when modifying existing files in stable version, the original file style strictly supersedes any other style guidelines. In other words, please never modify existing files in order to apply these guidelines. It avoids disrupting the revision history of code lines. This should be kept minimal. For more details, see pull or request guides ya. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut yang ini. Lalu warning yang satu lagi, when modifying existing files in master development version, apply those guidelines to existing code only for modified code, or if most of the file is under revision. In other words, modify existing file structure only if it is going under major changes. In that case, first do a move commit, then apply the changes related to the feature. Ya, teman-teman bisa juga pelajari lebih lanjut. Lalu kita baik dulu. Exercise, polish your code, refactor your code to respect the coding guidelines. Don't forget to run your linter and respect the module structure, the variable names, the method name convention, the module attribute order, and the XML IDs. Oke, kita akan langsung ke exercise-nya, yaitu polish your code ya. Kita akan refactoring kode kita berdasarkan dengan coding guidelines. Oke, jadi kita langsung aja ke coding guidelines. Module structure. Pertama dari directories ya. Directories
Ini a module is organized in important directories. Those contain the business logic. Having a look at them should make you understand the purpose of the module. Ya, benar. Jadi modul-modul itu diorganize berdasarkan direktori-direktori yang penting ya. Hanya dengan melihatnya kita bisa tahu make you understand the purpose of the module. Oke, data demo isinya adalah demo and data XML. Models itu isinya model definition. Directory controllers itu isinya contents controller itu untuk HTTP routes ya. Lalu ada views directory itu isinya adalah contents the views and templates untuk tampilan dan juga templates. Kemudian static directory itu digunakan untuk contents the web assets separated into CSS, JS, JavaScript, image dan juga library. Lalu other optional directories compose the module wizard, report, security juga mungkin ya, ada test, content the Python test. Oke. Lalu untuk itu tadi directories, lalu kita ke file naming. File naming is important to quickly find information through all Odoo add-ons. This section explains how to name files in a standard Odoo modules. Ini juga penting ya. As an example, we use Plan Nursery application. It holds two main model, plan.nursery and plan.order. Concerning models, split the business logic by sets of models belonging to a same main model. Its set lies in a given file named based on its main model. If there is only one model, its name is the same as the module name. Oh, kalau cuma ada satu model, maka nama modelnya itu sama dengan module name-nya. Its inherited model should be in its own file to help understanding impacted models. Jadi kalau ada file model turunan, dia harus di dalam filenya sendiri untuk membantu kita memahami models impacted. Oke, contohnya kayak ini Plan Nursery ya, karena dia merupakan kita di add-ons atau di modul Plan Nursery. Nah, ini Plan Nursery, first main model, lalu kalau ada order, maka kita bikin bisa plan nursery order atau plan order juga bisa ya. Kemudian, nah kalau ada inherit dari partner, kita gunakan nama modelnya yaitu res partner seperti ini. Jadi dia bukan di dalam plan nursery atau di dalam plan order, tapi dia harus berupa file tersendiri ya. Sama kayak kita lakukan kemarin di res user ini ya, dia merupakan model tersendiri turunannya. Jadi bukan di dalam model yang sudah ada sebelumnya. Concerning security, three main files should be used. First one is the definition of access rights done in file er model access CSV file. Oke, ini untuk yang security ya. Lalu user group are defined in module group XML. Ini untuk yang di dalam security ya. Lalu untuk record rules itu define di model security XML. Nah, kita belum pernah praktek ini. Jadi kalau untuk user group dia adanya di sini. Plan nursery groups dia dipakai suffix underscore groups ini untuk user groups. Lalu kalau record rules dia menggunakan ini suffixnya underscore security XML ya. Oke, kemudian kalau ini itu untuk access rights ya, yang ER model access. Kita juga udah pernah di sini ER model access, yang ini ya. Nah ini dia. Concerning views, backend views should be splitted like models and suffix. Kalau ini bagian directory views ya, dengan suffixnya underscore views. Backend views are list, form, kanban, activity, graph, pivot, views. To split by model in views, main menus not linked to specific action. Nah, jadi kalau kita juga punya nih main menu ya, state menus ini kita pisahkan ya. Jadi menu tuh isinya menu doang. Nah mungkin namanya kita karena ngikutin modul sebelumnya, karena kita ngikutin exercise, jadi kita pakai nama state menu seperti ini ya. Nah ini tuh adalah nama modul plan nursery. Karena nama modul kita adalah state, maka kita beri nama menunya adalah state menus seperti ini ya. Lalu untuk views-nya dari modul plan nursery, dia beri nama seperti ini, nama modul lalu underscore views. Nah, kalau templates berarti nama modul lalu underscore templates. Kemudian ini untuk yang order, lalu ini untuk yang
templates ya. Nah, kita juga udah punya kayak misalkan yang estate property views ini, kemudian model satu lagi estate property type, estate property tag, estate property offer. Jadi masing-masing punya view sendiri. Kemudian REST partner juga punya. Kalau kita juga REST user views juga punya model sendiri ya. Kayak gitu. Lalu data ya sama ya. Kalau data kita tapi nggak gunain, controller juga sama. Controller ini dia inherit module name langsung ya. Controller dia nggak ada pakai apa? Nggak ada pakai underscore controller suffix seperti itu ya. Tapi dia langsung nama apa? Straightforward nama modulnya. Kemudian static files ya bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Report dia pakai suffix report atau report views. Kemudian nah ini adalah complete tree of our Odoo modules therefore looks like kayak gini ya. Models ya ini seperti yang tadi udah dijelasin tapi terpisah-pisah seperti sebelumnya. Oke. File name should only contain A to Z atau 0 to 9. Underscore juga bisa. Lowercase, alphanumeric, and underscore. Jadi dia harus lowercase, A to Z-nya harus lowercase. Bisa juga mengandung angka dari 0 sampai 9 dan juga pakai underscore ya, bukan dash atau strip. Lalu use correct file permission 755 and 644 ya. Oke. Lanjut ke tadi model structure, kita lanjut ke XML files ya. Formatnya to declare a record in XML, the record notation using record is recommended. Oke, jadi untuk di dalam ini sekarang di dalam file XML-nya gitu ya. Di dalam file XML-nya kita pakai record ya. To declare record in XML, the record notation using record is recommended. Tuh, seperti ini ya. Nah, lalu place ID attribute before model. Jadi harus ID dulu sebelum atribut model gitu ya. Bukan model dulu di depan baru di belakangnya ID bukan ya. Tapi ID-nya dulu baru model. Itu adalah convention-nya. Guidelines-nya ya. Jadi kita udah bener ya. Di yang punya kita kan semuanya rata-rata ID dulu baru model. Ini juga ya, ID dulu baru model. Di bawah ini juga ID dulu baru model. Jadi kita udah benar. Lalu for field declaration name attribute is first. Nah, kalau untuk di field name itu harus duluan. Gitu ya. Lalu and finally other attributes widget option ordered by importance. Nah, selanjutnya kalau kayak ada di dalam field ada string gitu ya. Sorry, ada filter domain, ada domain. Kita coba cari field yang ada widget atau option. Ini tergantung mana duluan yang lebih penting gitu ya. Jadi kita bisa ordernya by mana duluan yang lebih penting. Kemudian apalagi try to group the record by model in case of dependencies between action, menus, and views. This convention may not be applicable. Try to group the record by model in case of dependency. Oke, ini kita coba group recordnya by modelnya. Misalkan di dalam ada action, menus, dan juga views. Use naming convention defined at the next point. The tag data is only used to set not updatable data with no update one. If there is only not updatable data, no update one can be set on the Odoo tag and do not on set data tag. Oke. Odoo supports custom tag acting as syntactic sugar. Menu item use it as a shortcut to declare information resource UI menu. Menu item tuh digunakan sebagai shortcut untuk mendeclare UI menu. Contohnya kayak gini ya. Nah, ini dia menu item. Oke. Template use it to declare key web view requiring only the art section of the view. Oke, XML IDs and naming security view action. Oke, for menu kita gunakan model underscore menu or model underscore menu lalu do stuff untuk sub menunya ya. Contohnya kayak ini kita di menu ya. Menu oke. Oke, kita punya ini menu model menu estate property root, ini menu, ini level menu, lalu ini sub menunya, menu action. Ini juga ini menunya first level menu, lalu ini adalah
sub menunya, menu action. Oke. Udah bener ya. For view, untuk view, model name, view, lalu view type. View type-nya itu seperti view arsitektur, yaitu Kanban. Oke, untuk yang view, misalkan kita ke asset property view ya. Di sini kita punya ID-nya model name, view, lalu view type. Di sini kita punya view type-nya nih, model name, asset property, lalu view type-nya yaitu tree. Lalu untuk yang form, estate property, lalu view-nya, lalu form. Oke, udah benar. Lalu untuk yang Kanban, estate property, view, Kanban ya, udah sesuai ya. Teman-teman bisa cek untuk yang file yang lain juga boleh. Lalu untuk action, model name, action ya. Itu action kita ada di atas. Untuk yang asset property, action. Lalu untuk yang asset property type, action. Oke, udah benar. Yang tag juga kita punya asset property tag action. Lalu untuk yang asset property over, actionnya kita juga udah punya asset property over action ya. Udah sesuai. Sip. For window action, suffix the action name by the specific view information. Model name, action view, view type, action view. Window action ini kurang paham ya. Window action mungkin ini kali ya. Atau yang mana ya? Window actions, action view, view type. For group, for rule. Oke. Di sini kayaknya kalau di case real asset kita belum ada ya. Jadi kita bisa skip dulu untuk sekarang. Oke. Name should be identical to XML ID with dots replacing underscore. Nah, bagian field name-nya ini, bagian field name-nya untuk yang misalkan kayak tree ya. Kita coba ke asset property view lagi. Bagian field name tuh bagian yang ini field name, terus bagian ini field name ya, itu harus identik dengan ID-nya gitu ya. Misalkan ID-nya model underscore name underscore view underscore form, maka field name-nya model dot tinggal mengganti underscore jadi dot model dot name dot view dot form. Nah, di real estate modul kita juga udah sesuai ya, estate property view tree estate dot property dot view dot tree. Sama juga di form estate underscore property underscore view underscore form. Name-nya estate.property.view.form ya. Ini teman-teman bisa juga lakukan pengecekan di file-file yang lain ya. Itu di video-video sebelumnya saya sudah buat name ini identikal dengan record ID-nya, tapi underscore-nya saya rubah jadi dot seperti itu ya. Kemudian apalagi ini ya contoh yang lain untuk Kanban. Lalu untuk action record ID-nya model underscore name underscore action, maka field name-nya dia bentuknya seperti model main action. Oke, kita akan rubah untuk action. Ini estate property action. Nah, kita akan rubah nih. Oh, ini sesuai dengan menu ya. Kebetulan karena dipakai di menu, menunya bakal dipakai di menu yang ini. Jadi kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan goals yang ada di chapter. Jadi kita nggak rubah. Kita akan coba cari action yang lain kayak misalkan type. Oh, ini juga dipakai ya. Ini juga dipakai untuk menu yang ini. Setting ini, jadi kita nggak rubah. Over. Property over, ini juga dipakai sih. Jadi kita nggak perlu ubah. Kemudian, apalagi list. Child list ya. Kita kayak nggak ada nih model name child list. Act window. Actions. Oke, kita juga belum ada ini action. Nah, lalu untuk menu item nih. Kayak tampilannya beda ya sama yang punya kita ya. Di sini tuh bentuknya seperti ini, menu item single tag ya. Sedangkan kalau yang kita gunakan ini modelannya close, open and close tag gitu ya. Ini root dia membungkus, mengkapsulasi dari menu item yang ini dan yang ini. Lalu first level menunya juga membungkus dari action menunya ya. Nah, sedangkan kalau di sini dia pakainya seperti ini nih. Menu item, ini ada root-nya ya. Ini berarti kalau di root itu kita punyanya yang ini. Lalu di bawahnya adalah child-nya ya, child-nya. Jadi dia parent-nya dia akan ada atribut parent dan ini merujuk pada menurut yang ini, model module name dot menu module name menurut model name menurut.
Oke. Lalu dia ada ada sequence juga di sini. Nah, mungkin kita bisa modifikasi deh nih. Ini nanti sebentar, ini servernya udah jalan belum? Make start. Oke, udah jalan ya. Kita coba refresh. Oh, masih offline. Tunggu dulu. Oke. Kita akan coba modifikasi menu item ini karena kalau teman-teman lihat di udu eh, github.com udu_udu itu sebenarnya menu itemnya juga tidak seperti yang kita buat di chapter ya. Ini kan kita dapat tutorialnya dari chapter nih, cara bikin menu item seperti ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya di dalam add-ons ini, di dalam modul-modul yang ada di dalam sini, itu menu itemnya beda. Coba ya, contohnya kayak kita ambil yang umum kayak CRM, coba ya, CRM, oke. Lalu kita coba ke, sebentar, agak lemot nih ya, si IndiHome nih. Ke views, kita coba cari menu item ya. CRM menus. Nah, CRM menu views nih ya. Kita akan coba lihat. Dia bentukannya yang single tag. Nah, ini dia ya. Ini sama seperti yang ada di ini di sini. Oke. Nah, kita akan coba modifikasi menu item kita jadi kayak gini ya. Kita akan coba. Oke, pertama yang root dulu deh, yang root dulu. Berarti ini dia akan jadi menu item ID kasih gini dulu deh, root. Nah, oke. Menu item as a property root, real estate. Kita bisa gunakan sequence. Oke. Sequence. Sequence equals to. Nah, sequence dari root ini tuh akan mempengaruhi urutan yang ada di sini nih. Nah, saat ini kan dia ada kedua setelah discuss ya. Kalau kita ganti jadi satu, misalkan, lalu kita restart, make addon estate. Kita tunggu dulu ada error atau tidak di log servernya. Oke, nggak ada error. Kita bisa refresh nih. Kalau di refresh, maka nanti real estate ada di bagian atas. Di bagian pertama maksudnya. Kita lihat. Nah, bener ya. Jadi sekarang real estate ada di bagian pertama. Oke, itu tadi gunanya adalah atribut sequence. Nah, kita akan coba modifikasi rootnya jadi kayak gini ya, root dan juga parent. Root dan juga child. Jadi ini kan rootnya yang ini. Baru ini adalah first level, ini juga first level ya. First level, ini adalah action. Berarti saya akan bikin seperti ini. Untuk root, ini udah ditutup aja, ini nggak perlu. Kemudian saya akan majukan dulu ini. Lalu di sini saya akan bikin untuk yang advertisement. First level advertisements. Itu untuk menu yang ini. Yang ini ya. First level advertisement sama satu lagi settings. Oke. Berarti di sini ada first level settings atau ya oke gini aja. Sip, teman-teman bisa kasih komentar bebas ya. Di sini saya kasih seperti ini. Kemudian nanti yang first level setting ini juga saya matikan. Oke. Ini juga saya matikan. Jadi single tag ya. Ini saya majukan. Nah, ini kan dia anaknya nih. Anaknya berarti saya kasih nama advertisements action. Apa namanya? Sorry. Properties ya. Ya action aja deh, actions. Gini. Jadi nanti di bawahnya sini maksudnya anaknya semua gitu ya. Lalu kalau yang ini adalah settings actions. Nah, ini adalah anakannya semua. Oke. Sekarang kalau udah kayak gini tinggal dicari child dan parentnya. Nah, ini kan first level berarti parentnya adalah root ini ya. Nah, kita bikin nih.
parent, gunakan atribut parent equals to, isinya adalah nama dari ID dari parentnya, yaitu estate property root. Begitu juga dengan yang first level setting, berarti dia parent ya. Parent equals to estate property root. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang action dari advertisement, ini parentnya adalah si first level dari advertisement yang ini. Jadi kita gunakan parent equals to, sekali lagi parentnya adalah yang ini ya. Kita copy, kita paste. Nah, kemudian untuk yang settings, dua action ini parentnya adalah si estate property settings menu ya. Jadi kita tambahkan parent equals to ini, dan juga satu lagi parent equals to paste. Nah, nice. Sip, sekarang kalau sudah kita coba restart. Kalau berhasil, maka tidak ada terjadi perubahan di tampilan menu kita ya. Tunggu dulu log. Kita cek dulu lognya. Oke, aman kayaknya. Sip. Sekarang kita coba refresh. Oke. Properties, oke aman. Setting, oke aman. Tag, oke aman ya. Oke aman semua. Nah, jadi kita udah bisa nih. Sekarang kalau teman-teman mau ngikuti identasi sama seperti yang ada di Odoo coding guidelines ini juga bisa ya. Jadi kita bisa buat ikutin coding guidelines-nya, misalkan kayak menu item. Oke, dia pakai seperti ini ya. Aduh, sorry. Dia pakai enter gini, lalu name-nya juga di enter, sequence-nya juga di enter, lalu tutupannya di sini, gini ya. Oke. Kemudian ini juga sama, ID dulu ya. ID dulu, lalu name, kemudian parent-nya, tutupannya juga di sini. Kita majukan, oke. Kemudian ini juga sama, kita samain aja ya, kayak yang di guidelines. Sip. Lalu ini juga name, parent, oh sorry, ID, action, parent, tutupannya di bawah. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena bisa panjang ya. Jadi kita better pakai model satu atribut dia ke bawah seperti ini, karena value dari atributnya itu bisa panjang gitu ya. Jadi better kita susunnya seperti ini gitu. Nah, terus itu tadi menu ya. Ada lagi nggak sih yang bisa? Oh, sequence ya. Sequence ini kita bisa atur juga. Ini karena dia first level, ya udah sequence-nya satu aja gitu ya. Sequence equals to 1. Ini juga cuma ada satu action. Jadi ya sequence-nya ya juga cuma satu aja. Lalu first level ini, oke. Nah, ini sama-sama first level nih, yang advertisement sama settings. Berarti menu yang ini itu ada urutan ini nih. Advertisement sama settings ya. Jadi sequence yang ini kita kasih 2 gitu. Kalau kita kasih 0, nanti kayaknya dia bakal di depan deh. Kita akan tes. Kita akan tes ya. Saya juga belum pernah coba sih. Kita akan tes aja. Karena yang menu advertisement ini sequence-nya 1, sedangkan settings ini dia sequence-nya 0. Nah, kita akan lihat. Refresh. Apakah settings bakal berubah ke depan? Nah, bener ya. Jadi sequence-nya kita akan atur jadi 2 aja. Karena yang advertisement ini 1, maka first level settings ini 2. Kemudian di dalamnya settings itu ada action. Berarti untuk yang ini, action estate property. Untuk yang estate property type ya, ini itu sequence
sequence-nya adalah 1. Kemudian untuk yang estate property tag ini adalah 2 ya. Itu menentukan urutan dari ini drop down-nya. Kalau types yang ini berarti 1, text ini berarti 2. Kalau kita tukar, misalkan di sini 1 2, di sini 1, maka nanti akan tag-nya duluan. Ya, ini kan tag-nya, tag menu, tag action, ini type. Maka nanti akan tag duluan gitu ya. Nanti kan ini kan tabs lalu tag. Karena kita rubah sequence-nya, tag duluan yang 1, maka nanti tag-nya di atas. Kita coba ya. Restart server. Ini untuk yang advertisement udah jadi 1, settings udah jadi 2. Maka nanti urutannya akan berubah lagi. Advertisement di depan, settings di belakangnya. Oke, server udah aman. Kita coba refresh. Yang berubah adalah settings sub menunya. Tag-nya di atas. Nah, ini dia. Karena kita atur sequence di sini teksnya 1. Dan property type-nya itu 2. Kita akan balikin dulu. Balikin lagi ke seperti ini. Nah, sip. Kita restart. Jadi begitu ya cara mengatur sequence atau ordering dari menu. Dan juga parent and child-nya ya. Kita bisa atur formatnya seperti ini. Oke, di sini kita refresh untuk mengembalikan seperti semula. Rata-rata cuma pakai ID, name, parent, action, sequence ya. Ada juga sih group sih, tapi saya kurang paham nih groups nih cara pakainya buat apa ya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itu untuk menu item. Lalu security ya. Kalau security kita belum pernah pakai security XML ya, jadi kita skip dulu. Lalu ada inheriting XML. Nah, kita pernah pakai ini, inheriting XML itu kebetulan kita pernah pakai di kayak di REST user views nih ya, ada nih inherit ID. Nah, ini tuh cara nulisnya modul apa lalu modelnya ya. Ini modulnya adalah dari modul base, lalu modelnya adalah view user form ya. Ini kalau dicari pasti ada nih. Kita coba cari ya di base. Ada nggak sih di base doang di sini? Base setup, base import. Saya kurang tahu ya kalau base itu di mana ya. Modul base CRM. Nah, kita skip dulu ya. Inherit ya, caranya gini juga. Model view form inherit, lalu modul 2. Model view form inherit. Kalau kita kasih nama gimana? Oh ya. Modulnya model view form inherit lalu nama modul kita yaitu asset property ya. Kayak gitu. Sip. Kemudian Python ya. Ini untuk yang coding guidelines untuk Python ya. Jadi kita gunakan PEP 8 ya. Saya kurang tahu cara bacanya gimana. Kalau nggak salah tentang proposal gitu. Options using a linter can help show syntax and semantic. Kebetulan di text editor saya ini sudah ada linter ya kayak gini. Ini itu filenya nggak boleh terlalu panjang, lebih dari 79 karakter ya. Jadi harus kurang dari 79 karakter, jadi sudah ada linternya. Kemudian, nah ini line to long ya, expected one blank line font 0, expected two blank line font 0. Ini contohnya kayak class ini dia harus dua baris. Kalau cuma satu baris nanti dia bakal ada warning ya, expected two blank lines kayak gitu ya. Jadi harus dua baris. Kemudian apalagi? Kayak apa lagi ya? Ya, yang seperti ini ya. Ini umum biasanya ada. Jadi kita harus ngikutin. Lalu juga cara imports nih ya. Cara imports itu juga ada aturannya. Kalau imports of Python lib kita bisa gunakan kayak gini, import base import atau dengan cara from datetime import datetime. Atau untuk udo kita bisa pakai import udo atau from udo import lebih spesifiknya apa yang mau kita gunakan kayak API kah, fields kah, models gitu ya. Nah, ini diurutkan berdasarkan alphabetically ordered. Nah, coba kita cek di model kita ya. Kita cek di asset property model. Oke, dari underscore, API, fields, dan juga models. Oke. Udah urut berdasarkan alfabetik.
Kita cek ke asset property over. A, FM, oke udah urut juga. Asset property tag, FM, oke udah urut. Asset property type, A, FM, oke udah urut. Res user, FM, oke sudah urut semua ya. Sip, mantap. Lalu apa lagi nih? From Udo Tools. Ini untuk yang add-ons ya, import from add-ons. Oke, kita juga punya kebetulan di asset property. Nah, ini ada nih, exception. U dulu baru V, lalu tools ini float C dulu, lalu float I, oke. Ini untuk yang Python ya. Import from that util relative delta, oke. Ada nggak di tempat lain? User, datetime, time delta. Oke, udah itu aja cukup ya. Sip, kita udah selesai juga, udah selesai dengan coding guidelines. Lalu idiomatics of programming Python. Nah, ini untuk yang Python ya. Misalkan kayak contohnya nih, yang buruk, new dictionary itu kita gunakan mydic clone ya. Alt list clone itu salah, kita lebih prefer pakai seperti ini. Dictionary, lalu dictionary-nya, list, lalu list-nya ya. Ini untuk don't use clone gitu ya. Oke, sekarang yang Python Dictionary, oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa dibaca sendiri di sini. Nanti sesuaikan sendiri dengan Python code di bagian model terkhususnya ya, yang udah teman-teman pergunakan. Terus multiple return, oke, ini juga ini a bit complex and with redundant temp variable. Tapi lebih jelas itu yang seperti ini ya. Jadi setiap kondisinya return. Oke. Oke, ini untuk apa? Very redundant. Oh iya, ini karena non ini udah defaultnya kalau kayak gini dia udah balikinnya non ya. Jadi kita nggak perlu lagi tulis non. Oke. Terus ini juga kalau cuma single looping kita caranya bisa kayak gini. Kalau di sini kita punya nggak ya di kode kita? Single looping. Oh, ini ada nih single looping nih sebenarnya. For record in self. Oke, ini bisa nih diganti jadi kayak gini ya. Kalau teman-teman mau ganti yang ini itu bisa. Terus ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, tapi saya mau biarin aja karena saya lebih terbiasa baca yang ini ya. Terus ini juga lalu ada seperti ini ya, teman-teman bisa baca lebih lanjut programming in Udo. Filter, mapped, sama sorted. Oke. Thing extendable, action, long method. Lebih baik begini ya. Betternya but do not do this either. Betternya gini, minimum override. Partner, self, environment, search, self get partner domain. Complex domain. Emails partner filtered lambda r arbitrary filter partner mapped email. Arbitrary criteria. Oke, saya kurang begitu paham nih ya bahasa Python karena saya nggak terbiasa. Mungkin next kalau kita belajar lebih jauh bakal lebih paham. Never commit the transaction. Accept exception. The Udo framework is charged of providing the transactional context for all RVC calls. The principle is that a new database cursor is opened at the beginning of its RVC call. Oh iya, benar-benar. And committed when the call has returned, just before transmitting the answer to the RVC client, approximately like this. Okay. If any error occurs during the execution of RVC call, the transaction is rolled back, automatically preserving the state of the system. Oke, ini untuk yang chapter 15 kita udah jalan 39 menit ya. Teman-teman bisa baca di sini karena ini panjang banget, nanti videonya bakal jadi panjang sekali. Teman-teman bisa explore sendiri ya untuk chapter 15 ini tentang coding guidelines. Kita akan lanjut ke test on the run boot. Ini juga kayaknya prefer teman-teman bisa coba sendiri ya. Ini Odoo has its own continue integration server yang namanya runboot ya. Ini seru nih.
Jadi teman-teman yang mau coba dulu tapi nggak mau install itu bisa coba environment Runboot ini. Nah, tuh lihat nih. Ini ada sesuai dengan branch-nya ya, master, lalu versi 17, 17.4, 17.2, 17.1. Oke, ini juga ada community run, enterprise test, documentation, design terms ya. Kita coba, mungkin kita bisa coba ya. Coba yang 17.4 untuk yang enterprise test. Di sini ada keterangannya sih. SSS play with the Runboot. Feel free to go to the Runboot website and open the latest stable version of Odoo to check out all the available application and functionalities. Oke. Oke, ini dia. Runbootnya langsung jalan nih. Oke, kita langsung jalan. Runbootnya kita coba sign in. Kalau nggak salah admin ya. Login. Iya bener, admin. Kita akan masuk ke dalam. Oke, ini enterprise tuh tampilannya kayak gini ya. Beda sama yang mana kalau community. Yang kita pakai kan community ya. Kita coba run boot lagi. Kita akan coba panggil yang community. Ini ya, apa? Enterprise ya. Bahasanya agak lain ya. Bahasa apa ini ya? Saya nggak tahu gimana cara ganti bahasa. Apakah di depan tadi ada pemilihan bahasa? Full connect base, oh nggak ada. Oke. Kita coba yang jalan community ya. Ini community. Actual bahasanya oke, ini enterprise tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa masuk misalkan kayak CRM. Nah, tampilannya kalau enterprise seperti ini ya. Kalau yang eh, community itu tampilannya sama seperti yang kita develop. Tampilan depan apps-nya itu bakal sama seperti punya kita ya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya sama seperti punya kita. Ini bisa juga kita dapetin tampilan yang kayak tadi itu masuknya ke apps kalau nggak salah. Application. Nah, ini ya sama tampilannya. Cuma kalau yang apa tuh? ah, Kalau enterprise dia ada kayak icon-icon seperti ada tampilan icon seperti ini ya depannya. Mungkin kalau yang community juga bisa diedit jadi kayak gini. Cuma saya belum tahu gimana caranya ya. Ini apa? Oh, ini application ya. Oke. Oke, ini teman-teman bisa langsung coba sendiri ya untuk yang Runboot. Bisa coba bereksplorasi sendiri untuk cara pakainya gimana. Coba kita ganti bahasa sih. Assistant documentation mode sombre. Ini dark mode ya? Oh iya dark mode ya. Invoicing company San Francisco. Oke, dark mode ya bener. Kalau di enterprise version dia ada dark mode-nya ya. Kalau yang di community ini nggak ada ya. Udo account. Oke. Ada Sivka untuk shortcut. Sorry. Insert mode. Gimana cara pakai Control K? Oh, Control K ya. Sorry. Control K. Language. Language. Oh, saya nggak tahu gimana cara ganti bahasa ya. Control K. Setting. Oh, nggak ada juga ya setting di sini. Dia setting harus lewat mana? Setting tes. Ada WhatsApp juga. Oh, keren. Oke, seperti inilah ya kira-kira Runboot ya. Teman-teman bisa explore sendiri. All commits, branches, and PR will be tested to avoid regression or breaking of the stable version. All the runs that pass the test are deployed on their own server with demo data. Oke, ini jadi isinya udah berupa demo data ya. Kayak di bagian CRM nih, belum diinstal. CRM udah diinstal ya. Kita coba ke CRM. Nah, ini udah isinya adalah demo data. Oh, keren.
Oke, oke, ini dia tentang Runboot dan selesai sudah chapter 15 kita. Nanti saya ada beberapa video tambahan setelah ini tentang gimana cara menjalankan eh, PG admin ya. Kan dari kemarin saya pakainya PSQL tuh. Mungkin teman-teman ada yang belum terbiasa pakai PSQL. Nah, nanti saya akan coba kita akan coba bareng-bareng untuk memasang PG admin di Udo development ini ya. Jadi nanti PG adminnya saya akan pasang dari Docker Hub juga, tapi yang PG admin. Sebentar, kita akan cari bareng-bareng kontainernya, kontainer image-nya. Docker Hub, come on. Kenapa kamu lambat sekali? IndiHome. Suhu CPU saya udah 95 derajat nih. Saya nggak tahu nih kenapa bisa panas kayak gini ya. Oke, kita akan coba cari PG admin. Kalau nggak salah, PG admin tuh bukan official dari Postgres. Dia merupakan community sekarang yang ngembangin. Nanti kita akan coba pasang dari PG admin. Kenapa cuma ada satu doang? PG admin. Coba gini. Kita akan ambil dari yang ini, Elastio PG admin ya. Ini banyak yang, kayaknya nih banyak yang narik nih. Banyak yang nge-pull. Kita akan ambil dari sini, update a day ago. PG admin verified and packaged by Elastio. Oke, nanti kita akan ambil container image-nya dari si ini ya, Elastio PG admin. Kita akan pasang, kebetulan dia juga udah punya ini, Docker Compose-nya ya. Jadi nanti kita akan contek nih gimana cara dia meramu Docker Compose di video selanjutnya. Oke, thank you. Selesai sudah seluruh perjalanan kita dari chapter 1 sampai chapter 15 ya. Untuk playlist kali ini, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti playlist ini dari chapter 1 sampai chapter 15. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar untuk teman-teman terus mengeksplor Udo ya, walaupun tanpa saya harus buatkan video, teman-teman bisa keep going untuk belajar, jangan pernah putus, jangan pernah patah semangat untuk terus belajar, mencari ilmu. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah stay dari awal video sampai sekarang ya. Nama saya Rizky Rasyofi, pamit undur diri. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you.